Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala ala man nafa bihi wa bi barakati 'alamihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu: Man abadahu ta'ala bi syai'in yarjuhu minhu wa huwa thawabu aw yadfa'a bi ta'atihi wurudal 'uqubati ay husulaha lahu fid daril akhirati. Wa qawluhu anhu muta'alliqun bi yadfa'a fama qama bihaqqi awsafihi bal huwa qa'imun bihadhi nafsihi min jalbi thawabi aw daf'il iqabi, bi khilafi ma idza abadahu li ajli jalalihi wa 'azamatihi wa ma huwa alayhi min mahamidi sifatihi allati la yusyaraku biha. Man abadahu ta'ala, siapa orang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, bisayin yarjuhu, karena sesuatu yang dia harapkannya, minhu, dari Allah, wa huwa as-sawabu, dan dia pahala. Dia sembahyang kepengen pahala, dia baca Quran pengen pahala, pengen surga. Awliyan fa'abi ta'atihi urudal iqabati, atau untuk menolak dengan taat patuh kepada Allah urudal uqubati, datangnya siksaan. Ay husulaha lahu fid daril akhirati, yakni hasilnya siksaan buat dia di negeri akhirat. Dia sembahyang, dia tinggalkan judi, zina agar tidak kena siksa neraka. Anhu, terhadap dirinya, muta'alliqun biyadfa', anhu jar majrur muta'allaq kepada biyadfa'. Fama qama bihaqqi awsafihi, maka tidaklah dia menegakkan bihaqqi awsafihi, hak-hak sifat Tuhannya. Bal huwa qa'imun bihadhi nafsihi, bahkan dia ini dia menegakkan bagian dirinya. Dia menegakkan bagian dirinya min jalbis thawabi, daripada mendatangkan pahala, au daf'il iqabi, atau menolak siksaan. Jadi kalau orang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, di sholat, baca Quran, ke masjid, kepengen surga, kepengen pahala, atau taat ibadahnya ini untuk menolak siksaan neraka, maka sesungguhnya orang ini belum menegakkan hak-hak sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan dia ini yang ibadahnya karena surga, karena pahala, dia ibadah takut sama siksa neraka, dia masih memikirkan bagian dirinya. Dia mikirkan bagian dirinya, dia belum persembahkan buat Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu sifatnya maha murah, maha dermawan. Dari kecil kita dikasih semuanya. Kita belum ibadah udah dikasih sama Tuhan. Kita belum ibadah 7 tahun, 8 tahun dikasih sama Tuhan. Bahkan udah akil balik, kita maksiat belum sembahyang, Tuhan masih kasih. Wujudul asyan, adanya maksiat dari kita tidak mencegah pemberiannya. Sebab Tuhan mau maha murah. Kawan-kawan kita yang masih belum sembahyang, rezekinya ada, bahkan banyakkan dia. Yang gak ke masjid, gak baca Quran, gak duduk ta'lim, wujudul asyan, adanya maksiat tidak mencegah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah maha murah. Ya, bahkan saudara kita dulu gak ada, lalu Allah berikan ni'matul ijad, dijadikan sama Tuhan. Dari gak ada menjadi ada.
Ini nikmat Tuhan, nikmatul ijad, nikmat dijadikan. Setelah ada lalu dipanjangkan usia 30, 40, 50, sekarang ada nikmatul imdad, nikmat dipanjangkan usia Tuhan. Itu nikmat Tuhan. Tuhan Maha Murah, Maha Baik. Sekira-kira Tuhan tidak jadikan kita nikmatul ijad gak ada, maka kita tidak ada semata-mata. Gak ada itu semata-mata. Atau Allah berikan nikmatul ijad, dijadikan Tuhan, kemudian tidak diberikan nikmatul imdad, ada, langsung tewas, langsung meninggal dunia. Nikmatul ijad wal imdad ada sama kita hingga saat ini. Tuhan Maha Murah, Maha Dermawan. Kita nggak ibadah dikasih sama Tuhan. Sekarang kita ibadah pakai ngarep surga, harap pahala, seakan Tuhan pelit, seakan Tuhan nggak bakal ngasih kalau kita nggak kerja. Nah, kita belum mampu menegakkan hak-hak sifatnya Allah yang Maha Murah. Kata Tuhan, ini orang ibadah pengen surga, sedekah buat masjid pengen surga, pengen pahala. Tuhan saksiin muraqabah, kata Tuhan, disangkanya ada pelit kali. Kemarin dia sedekah gue bagi, ya. Orang yang ibadah kepengen surga, kepengen pahala, takut siksa neraka, dia masih mikirin dirinya. Lagi-lagi dia ibadah buat dirinya, belum dipersembahkan ibadahnya buat Tuhan. Tuhan liatin, kata Tuhan, buat dia lagi. Kapan buat saya ini? Sholat buat dia, baca Quran buat dia, bayang duha buat rizki, buat dia lagi. Mana buat gua nih, kata Tuhan. Tengah malam bangun tahajud, tahajudnya buat dia lagi. Kepengen mulia, pengen sukses bisnisnya. Kata Tuhan, mana yang buat saya ini? Jadi salahkah orang yang ibadah itu karena surga? Dia sembahyang pengen surga, pengen pahala, takut dari neraka? Nggak salah, betul. Emang Tuhan yang janjiin, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Buat yang beriman lalu beramal soleh, buat mereka surga yang di bawahnya ngalir sungai-sungai. Tuhan janjiin surga. Ya, boleh ibadah karena surga, emang Tuhan yang janjiin. Tapi itu buat orang awam, diiming-iming, dijanji-janji. Adapun buat makom yang tinggi, bukan surga lagi dia. Diibadah semata-mata karena Allah. Ya, kira-kira surga nggak diciptain, neraka nggak diciptain, nggak ada surga, nggak neraka. Apakah aku ini tidak layak untuk disembah, kata Tuhan? Ada orang ibadahnya karena surga, ininya karena pahala, ininya lagi takut neraka. Tuhan nyaksiin dia. Tuhan bilang ke dia, kira-kira surga nggak ada, pahala nggak ada, apa anda nggak layak untuk diibadahin, disembah? Layak kan? Tanya sama Tuhan, layak kan? Tuhan layak disembah karena Tuhan pemberian begitu banyak, sekalipun surga, pahala nggak ada. Karena kekurangan ajaran, kurang akhlak, kurang adab kita sama Tuhan, kita ibadah pengennya surga, pengen pahala, kurang akhlak, kekurangan akhlaknya. Ya, namanya bocah diiming-iming tuh, ayo sembahyang surga, ayo sedekah pahala, diiming-iming. Makom tinggi udah beda lagi. Jadi nggak salah yang mereka beribadah karena surga pahala, nggak salah. Tapi makomnya rendah, makom yang tinggi, dia ibadah kepada Allah semata-mata karena haknya Allah, sifat-sifatnya Allah. Allah Maha Mulia, Allah Maha Besar, perlu dibesarkan. Allah Maha Mulia, wajib dimuliakan. Bandingannya anaknya orang tua selalu ngasih dari kecil, dilahirkan, dirawat, dididik, apa aja dikasih sama orang tua, tidak pernah dicegah sedikit pun untuk si anak. Apa aja dipilain. Ketika anak udah dewasa gede, mampu berjalan, disuruh anaknya ke warung nih upahnya. Ini anak berangkat karena upah. Apa kata orang tuanya? Gili tuh orang, gili anak saya nih, kurang ajar, kurang akhlak, lebih menghargai upah ketimbang harkat martabat kemuliaan orang tuanya. Sekira-kira upah nggak ada, apa nggak pantas lu patuh sama gua, kata bapak emaknya. Kira-kira upah nggak ada, apakah dia nggak pantas untuk patuh pada orang tuanya yang telah membesarkan dia, merawat dia? Kita jangan jadi bocah.
hendaknya si anak itu berangkat karena martabat dan harkat kemuliaan orang tuanya, bukan karena upah. Sungguh pun upah gak ada, saya akan berangkat karena perintah orang tua. Orang tua telah membesarkan saya, merawat saya. Kata Allah, saya punya hamba-hamba pilihan, hamba-hamba pilihan yang luar biasa. Ini kekasih saya. Ujian-ujian penyakit gak percaya, belum tentu ya Allah. Coba, saya coba dulu nih dengan saya ujian, saya penyakit, saya uji dulu mereka. Silahkan datang ujian dan penyakit kepada hamba-hamba pilihan Tuhan. Itu hamba pilihan Tuhan kena penyakit, kena ujian, biasa aja gak mau. Akhirnya ujian dan penyakit yang kapok, ya Allah angkat saya, ya Allah angkat saya, ya Allah, dari dia angkat. Penyakit yang minta angkat, kapok sama dia. Miskin datang, tuh miskin minta angkat, ya Allah angkat saya, ya Allah, saya gak demen sama dia dah. Hamba pilihan Tuhan. Kalau ente yang minta angkat, penyakitnya betah. Angkat penyakit, sorga datang, ya Allah, kalau mereka memang makhluk pilihanmu, saya nih sorga, coba saya uji mereka. Sorga datang dengan seluruh nikmat-nikmat, dikasih unjuk. Itu hamba pilihan Allah, nggak bergeming dengan sorga, biasa aja, biasa, nggak putus ibadahnya, biasa aja. Sorga akhirnya, ya Allah, ini orang benar-benar hamba pilihan, masukkan dia ke sorga, masukkan ke saya. Sorga yang minta dimasukkan oleh hamba-hamba itu. Hamba itu nggak pengen ke sorga. Bi khilafi ma idza abadahu li ajli jalalihi wa 'azamatihi, dengan menyalahi ma apa-apa. Idza abadahu, apabila seorang menyembahhu akan Allah, li ajli jalalih, karena kemuliaan Allah, wa 'azamatihi, dan kebesaran Allah. Dia sembayangnya karena kemuliaan Allah, kebesaran Allah, bukan surga, bukan pahala. Wa ma huwa alaihi, dan sesuatu huwa yang dia Allah alaihi atas makna. Sesuatu min mahamidi sifati, daripada terpuji sifatnya Allah, sifat-sifatnya Allah yang terpuji. Allati la yusyaraku, yang tidak dipersekutukan pihak dalam sifat-sifatnya itu. Allah Maha Murah, Allah Maha Kasih, ya Allah Maha Memberi, Maha Penyayang. Dari kecil saya diberi sama Tuhan, saya maksiat masih diberi juga. Saya ibadah dah karena kebesaran Allah, bukan karena surga. Idman kana kadzalik, karena zat mantat, maksudnya karena orang, karena yang adalah dia man kadzalika, seperti itu, dia mulia, besar, sifat-sifatnya terpuji. Yastahiqu ayyuqdama bil ibadati, berhak an yuqdama, bahwa dilayani bil ibadati, dengan ibadah. Berhak nih Tuhan, berhak dilayani dengan ibadah. Di pagi bangun subuh, siang lohor, asar, maghrib, berhak dilayani dengan ibadah. Karena Dia Maha Penyayang. Inti maksiat masih dipanjangin umur, ya, kita nggak sembahyang masih dikasih nikmat. Berhak untuk dipatuhi, bukan karena surganya, bukan karena pahalanya, karena sifat-sifatnya yang begitu mulia. Fa innahu hina idzin, maka sungguhnya hina idzin, ketika itu, ya, apabila si hamba nyembah Allahnya karena sifat Allah yang mulia, bukan karena surga, yakunu qaiman, adalah si hamba qaiman, dia menegakkan bihaqqi awsafihi, dengan hak-hak sifat Tuhannya. Nah, dia sembahyangnya karena menegakkan sifat Allah. Allah Maha Penyayang. Saya bangun subuh karena Allah Maha Memberi, Allah Maha Baik, bukan karena surga lagi. Dia ke masjid karena Allah Maha Murah, saya dikasih apa, dikasih sehat, adalah saya ke masjid, bukan surga. Sebagaimana seorang anak, ya, saya patuh orang tua saya dah, yang rawat dan kecil, yang didik saya apa aja dibagi saya, gak pernah cegah, bahkan nanti ngutang-ngutang, ya saya nurut dan orang tua, nurut karena kemuliaan orang tua, harkat martabat orang tuanya, bukan karena upah lagi. Aimu fiyan laha haqqaha, yakni menunaikan laha bagi sifat-sifatnya, haqqaha, haknya sifatnya Allah. Allah Maha Murah, Maha Pengasih. Haknya apa? Dipatuhi, disembah. Orang tua sifatnya begitu baik. Haknya apa? Orang tua dimuliakan, itu orang tua amanah, dituruti perintah-perintahnya.
Faqad auhallahu ta'ala ila Daud alaihissalam, maka sungguh Allah telah mewahyukan kepada Nabi Allah Daud alaihissalam. Kata Allah, inna awaddal awidda'i man abadani li ghairi nawalid lakin yu'tiyar rububiyyata haqqaha. Allah bilang, hai Daud, inna awaddal awidda, sungguhnya secinta-cintanya yang dicinta. Awaddal, awaddal awidda, sungguh secinta-cintanya yang paling dicinta, sedemen-demen yang paling demenin. Allah ya, man abadani, yaitu orang abadani yang menyembah saya di ghairi nawalin, karena bukan pemberian, bukan surga, bukan pahala. Itulah orang yang paling didemenin sama Tuhan, nyembah Tuhannya karena hak sifatnya Tuhan, bukan karena pemberian. Lakin tetapi liyu'tiyar rububiyyata, untuk dia memberikan rububiyata akan Tuhan, haqqaha, haknya rububiyah, haknya Tuhan. Dia mau ibadah semata-mata karena memberikan haknya Tuhan, haknya untuk dituruti, dipatuhi, dimuliakan, dibesarkan, diagungkan. Itu pula orang tua, anaknya 7, secinta-cinta anak saya yang 7, yaitu anak yang dia nurut sama saya bukan karena pemberian, tapi karena dia mengikuti hak orang tua. Orang tua perlu dimuliakan, nurut dia sama orang tuanya bukan karena pemberian upah dari orang tua, tapi karena dia memberikan hak orang tua, dibesarkan, dimuliakan. Orang tua telah beri banyak pada dia. Itu anak yang paling demenin orang tuanya, masih minta upah aja. Wa fil hadis, disebutkan dalam hadis, la yakun ahadukum kal abisu'i in khafa amilah wala kal ajir su' illam yutal ujrata lam ya'mal. La yakun ahadukum, janganlah salah seorang kamu kal abisu, seperti hamba yang buruk. Hamba yang buruk, in khafa amila, jika dia takut neraka, amila, dia beramal, takut siksanya, bayang dia. Kalau nggak takut, nggak beramal ya, neraka dihapus, nggak beramal aja lah, jadi bagus. Wala kal ajir su, jangan seperti ajir itu yang disewa apa ya? Kuli. Jangan seperti kuli yang buruk. Illam yu'ta, jika tidak diberikan al-ujrata, akan upah, lam ya'mal, niscaya dia enggak bekerja. Upahnya belum dikasih, enggak kerja. Jangan sama Tuhan, jangan begitu. Tuhan enggak kasih upah, tapi Tuhan sudah memberi banyak dari kemarin-kemarin, dari kecil dijadikannya, lalu panjangan usia, pemberian terus ya berarti. Lanjut halaman 71. Mata toka ayyuhal ariful mutayakkiru ashhadaka birrahu. Mata, bila mana ataukah Allah memberikan kepadamu, Allah kasih rezeki, Allah kasih bisnis goal. Ayyuhal arif, wahai orang yang arif, yang kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mutayakkiru, yang terjaga, yang sadar, bukan lalai, bukan lupa. Kalau Allah berikan kepadamu, yang kita minta dikasih, nggak minta dikasih juga. Asyhadaka, Allah memperlihatkan padamu. Asyhada fa'il huwa. Asyhada, Allah mempersaksikan kepadamu birrahu, kebaikan. Tuhan, nih saya mau baik nih, lu mau apa tuh gua kasih? Mau rumah tuh, ya. Tuhan ini muta'arifun, Tuhan itu mau kenalan sama kita. Tuhan ini pembahasannya tentang Tuhan kenalan. Tuhan kenalan sama hambanya. Cara kenalannya Tuhan kasih nikmat, ada kalanya Tuhan kasih musibah. Tuhan mau kenalan nih, Ane yang maha baik, Ane kasih ini, biar kenal, syukur ya, syukur sama saya. Satu saat nggak dibagi, nggak diberi, lama nggak dibagi-bagi, malah dapat musibah terus. Tuhan mau kenalan juga, kenalin sama saya. Ini saya yang maha perkasa, saya yang maha mengintimidasi, saya yang maha gagah, kenalin. Biar kenal, walaupun nggak diberi, nggak dikasih, minta ini nggak dikasih, bahkan dapat musibah, tapi kenal Tuhan.
Itu yang mahal. Paham? Nggak dikasih tapi itu kenal Tuhan, itu mahal. Ya, itu lihat di pemberian doang sih. Ada pemberian yang lupa sama Allah, dapat 10 juta 20 juta, Allahnya lupa. Ru'yatul mun'im, lihat yang beri nikmat. La ru'yatul ni'am, jangan lihat nikmat. Nggak kenal sama Allah. Ketika nggak dapat pun nggak apa-apa, kenal sama Allah. Allah lagi Allah kenal sama Allah. Nah, terus ya, mata toka bila Allah memberikan kepadamu ayyuhal arif, wahai orang yang kenal Allah al-mutaik, itu yang tersadar, asyhadaka, niscaya Allah memperlihatkan kepadamu birrahu, kebaikan. Ai sifat birrihina, yakni sifat kebajikan Allah, minal judi, daripada dermawan, wal karami, murah, wal ihsani, dan baik, wal lutfi, lembut, wal atfi, sama wa ghairi dzalik, dan selain itu. Allah masih unjuk nih, saya maha baik, saya dermawan, dikasih sama Tuhan. Wa mata mana'aka, bila mana Allah cegah kamu, nggak dapat nih. Ya, asyhadaka ghahrahu, Allah perlihatkan kepadamu keperkasaannya, ghahrahu. Ai sifatahul ghahriyata, yakni sifat Allah yang maha perkasa, yang maha mengintimidasi, menekan. Artinya allati taqtadil ghahra, yakni yang menuntut al-ghahra, keperkasaan, wal ghalabata, dan keunggulan, minal jabariyah, daripada menekan, wal kibriyai, dan sombong, wal izzati, dan mulia, wal istighnai, dan kaya. Bahwa fi kulli dzalika, maka bermula dia Allah, fi kulli dzalika, pada semua itu, diberi ama enggak ngasih. Ai fikil talhalataini, yakni pada dua kondisi, muta'arifun ilaika, Allah muta'arif, Allah berkenalan kepada Allah memperkenalkan zatnya kepada kita, biar si hamba kenal sama Tuhan. Dalam dua kondisi tadi, ketika dikasih Tuhan kenalin, saya maha baik, saya memberi. Ketika dicegah, saya maha perkasa. Tuh Tuhan baik banget. Ai mukbilun alaika, yakni Allah tampil, mukbilun, tampil alaika kepadamu. Waktu memberi Tuhan tampil, waktu mencegah pun Tuhan tampil. Wa muridun minka, dan menghendaki darimu, anta'rifahu, agar kamu mengenalnya. Wa muridun minka, dan Allah menghendaki darimu, anta'rifahu, bahwa kamu kenal kepada Allah, biar kenal Tuhan. Oh, Tuhan maha memberi, Tuhan juga maha menahan. Fa innal wahida minna, maka sungguhnya seorang kita, idza arada an ya'rifahu ghairahu, apabila ingin an ya'rifahu, bahwa mengenal dia, ghairuhu, oleh lainnya. Kita kalau pengen dikenal sama orang lain, fa imma ayyun ima alaihi, ada kalanya bahwa ayyun ima, bahwa memberi nikmat alaihi, kepada orang tersebut. Wa imma an yu'aqibahu, ada kalanya kita siksa dia. Dikenal sebab murahnya, dikenal sebab kerasnya. Pengen kenal orang, iya, begitulah orang pengen dikenal begitu. Ada kalanya memberi, ada kalanya jahat. Fakullun minhuma, maka tiap satu dari keduanya, sababun, itu sabab, fi ma'rifati dzalikal ghair, dalam mengenalnya itu orang lain, lahu, kepada dia. Wa muqbilun bi wujudi lutfihi, dan Allah tampil dengan ada kelembutannya alaika, kepadamu. Di anna musyahadaka, karena bahwasanya musyahadataka, penglihatanmu, li sifati birrihi, kepada sifat kebaikannya Allah, wa ghahrihi, dan sifat menekannya Allah, lutfun azimun minhu, itu kelembutan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ni'matun minhu 'alaika, dan nikmat dari Allah buat kamu. Nah, kita bisa nyaksiin Tuhan ngasih nikmat dan Tuhan mencegah, lalu kita kenal Tuhan, itu nikmat besar dari Allah. Ya, waktu diberi kita kenal Allah maha murah, dicegah Allah maha perkasa, maha kuasa. Kita kenal Tuhan, itu nikmat besar dari Allah. Bayan bagi laka, maka seyogianya buat kamu, atas syukurahu 'alaiha, bahwa kamu mensyukuri Allah 'alaiha, atasnya.
Walhasilul matlubu, bermula kesimpulan yang dituntut, minal ibadi, dari hamba. Ini kesimpulannya. An ya'rifu maulahum, bahwa mereka mengenal ma'rifat maulahum, akan Tuhan mereka. Bima huwa alaihi, dengan sesuatu huwa, bermula di Allah, alaihi, atasnya. Minas sifatil aliyah, daripada sifat-sifat yang tinggi, wal asma'il husna, dan nama-nama yang indah. Itu kesimpulannya. Hei hamba, kenal dong sama saya, kata Tuhan. Hei hambaku, kenal dong sama saya. Saya punya sifat yang tinggi dan nama yang bagus. Wala sabila lahum, tidak ada jalan buat mereka hamba, ila ma'rifatihi, kepada mengenal Allah, illa bita'arrufihi lahum, kecuali dengan ta'arufnya Allah, mengenalnya Allah. Allah mengenalkan diri kepada si hamba. Gak ada jalan buat kita kenal Allah. Gimana caranya? Tuhan maha mulia, kita maha hina, gak nyambung. Allah maha tinggi, kita maha rendah. Allah maha kaya, kita maha miskin. Allah maha mulia, kita maha hina, gak nyambung. Gak ada jalan buat kenal Tuhan kecuali Tuhan yang memperkenalkan zatnya kepada kita. Wa ta'arufuhu lahum, dan ta'arufnya Allah lahum, kepada mereka, ya, memperkenalkan diri Allah kepada si hamba. Innama, hanya saja, yakunu, adalah bima yuntiluhu bihim, dengan sesuatu, yuntiluhu, yang Allah turunkan sesuatu tersebut, bihim, kepada si hamba, minan nawazili, daripada musibah-musibah. Allah memperkenalkan diri tuh, dikasih musibah, penyakit, ya, rugi, itu Allah lagi memperkenalkan diri kepada kita. Wa yuriduhu alaihim, dan Allah mendatangkan alaihim, kepada si hamba, minal ahkami, daripada hukum-hukum keputusan. Sawa'un kanal hukmu, sama saja adalah hukum itu, muwafiqan, akur, cocok, ditabihin, kepada tabiat mereka. Keputusan Allah akur sama tabiat kita. Apa? Wa huwal ata'u, yaitu pemberian. Kalau dikasih pemberian cocok tuh sama hawa nafsu kita, akur. Itu Allah, ya, memperkenalkan diri. Au mukhalifan lahu, atau hukum Allah itu menyalahi dengan tabiat, dengan hawa nafsu kita. Wa huwa al-man'u, yaitu cegahan. Paman kana arifan bi rabbih, siapa orang karena adalah dia ma'rifan bi rabbih, ma'rifat dengan Tuhannya, kenal sama Allah, walam yastaghriqhu hadhu nafsihi, dan tidak menenggelamkan dia hadhu nafsihi, bagian dirinya. Kalau bagian dirinya apa? Maunya dapat aja, pemberian aja. Kalau cegahan nggak mau, dah, itu bagian diri. Kenal Allah dan dia tidak tenggelam dengan bagian dirinya, dia Allah, Allah aja. Lam yufarriq bainal ata' wal man'i, dia tidak membedakan bainal ata'i, antara pemberian, wal man'i, dan cegahan. Pemberian dan cegahan dia enggak bedakan. Diberi senyum, enggak diberi senyum. Untung senyum, rugi senyum. Sama sama dia. Dia enggak bedain antara pemberian dan cegahan. Kenapa? Dia kenal sama Tuhannya. Dia nggak pentingkan pribadinya, dikenal Allah aja. Allah maha murah. Ketika nggak dibagi, Allah maha perkasa. Lianna kullan minhuma, karena bosnya tiap satu, minhuma, dari keduanya, pemberian dan cegahan, lahu tariqun, ada baginya jalan, tusiluhu, yang menyampaikan si hamba, ila ma'rifati, kepada mengenal sifatihil bariyah, kepada sifatnya Allah yang baik, minal jud, daripada dermawan, wa nahwi, dan lain. Yang satu dari keduanya itu, pemberian atau cegahan, itu jalan untuk menyampaikan hamba kenal kepada Allah, kenal sama Tuhannya, ya, kenal sifat Tuhannya yang maha baik, Tuhan maha dermawan, pantas saja dibagi, ya. Wal ghahriyah, dan kenal sifat Tuhan yang maha perkasa, yang maha memaksa. Oh, nggak diberi, oh Tuhan maha perkasa, maha memaksa, boleh juga nggak dibagi. Jadi pemberian itu pemberian, cegahan pemberian juga. Kita tahunya kalau diberi, beri, kalau cegah nggak diberi. Cegahan itu pemberian juga.
Dicegah kamu dapat untung, tapi di situ apa pemberian kenal Allah Subhanahu wa taala. Dicegah istri senyum, istri cemberut aja. Dicegah tapi di situ ada pemberian apa? Kenal Allah Taala. Hakikat cegahan itu pemberian dulu. Gara-gara bini cemberut dia jadi bayar tahajud, gara-gara bini cemberut dia jadi ke masjid sholat. Cegahan, dicegah istri senyum, cegah istri patuh, tapi ada pemberian kenal Tuhan itu. Allah memperkenalkan hambanya. Wa hadza min jumlati futiha babul fahmi fil man'i. Ini terbilang jumlah yang dulu dibuka bab paham dalam cegahan. Ya Allah a'lam bishawab fi